Baik, saya kutip sebentar kalimat dari bab 3, ya, bab 3. Kita sudah selesaikan bab 3 ini. Dan judulnya adalah mengapa pencobaan dianggap begitu serius. Ya, dari analisa alasan 1, 2, 3, kita sampai pada kesimpulan bahwa boleh dikatakan tidak ada orang yang tidak pernah jatuh dalam pencobaan. Ya, tidak ada orang sempurna dalam menghadapi pencobaan sehingga dia tidak mungkin jatuh. Itu enggak ada. Yang tidak mungkin jatuh cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya sudah kasih alasan kenapa Tuhan Yesus harus dicobai atau harus mengalami pencobaan. Bukan karena Tuhan Yesus bisa jatuh, makanya dicobai. Tidak, justru nggak mungkin jatuh. Dan membuktikan Kristus tidak terjatuhkan oleh kuasa apapun dan manapun. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Dan tidak ada yang dapat menggoda Tuhan Yesus sampai jatuh, itu enggak ada. Digoda sih digoda, tapi justru itu membuktikan Kristus tidak terjatuhkan dengan segala macam godaan. Ya, luar biasa. Dan itu memang karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan saudara dan saya justru menunjukkan kita manusia lemah, yang tidak berdaya, yang kalau tidak ditopang Tuhan, kita semua pasti sudah hancur binasa. Karena siapa sih yang sanggup kekuasaan iblis yang boleh dikata tentunya lebih berpengalaman dari kita, ya, lebih pandai dari kita, dan lebih punya kuasa daripada kita. Tapi kita juga tidak boleh minder sama sekali, sehingga ya udah, aku nggak ada apa-apanya, aku KO langsung sama iblis. Ya, belum sudah menyerah, belum bertanding sudah menyerah. Juga nggak boleh begitu. Jadi kita juga nggak boleh terlalu arogan, percaya diri yang hebat, pasti aku bisa mengalahkan iblis. Juga nggak boleh terlalu minder sampai belum sudah nyerah kalah dan membiarkan iblis menguasai hidup kita seenaknya. Dua-dua nggak bisa. Kenapa? Karena aku memang nggak mampu apa-apa aku, tapi karena Tuhan menyertai aku. Nah, itu poinnya. Poinnya di situ. Karena Tuhan menyertai aku, karena Tuhan menjamin hidupku, maka aku disanggupkan untuk bisa melawan segala pencobaan iblis yang mau menjatuhkan aku. Ya, tapi ya dengan demikian maka sikap orang percaya terhadap pencobaan adalah berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga dan sadar bahwa kita ini sebetulnya setiap saat kita ini jatuh dalam dosa, setiap saat. Ya, karena namanya dosa itu kan tidak memenuhi target Allah atau meleset dari sasaran. Maka kapan saudara dan saya punya kemampuan prestasi memenuhi target Allah? Kapan? Dan target Allah itu kesempurnaan.
Dan kapan saudara dan saya bisa mempunyai sasaran yang tidak meleset sama sekali dari sasaran Allah, alias benar-benar perfect, nggak ada cacatnya, tidak ada melesetnya sedikit pun. Kapan? Jawabannya nggak pernah. Karena hidup kita ini memang sudah bercacat, hidup kita sudah ternoda, hidup kita sudah menyimpang dan menyeleweng dari jalan Tuhan. Jadi dalam hal ini, ya sadarlah bahwa tanpa anugerah Tuhan, Anda dan saya pasti habis, pasti hancur, pasti lenyap. Jadi jaminannya terletak di mana? Jaminannya bukan terletak pada kemampuanku, pada kekuatanku, pada kehebatanku, sama sekali tidak. Jaminannya terletak pada bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan memelihara hidup saudara saya. Dan Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup saudara dan saya. Oke. Jadi kesimpulannya ini. Kalimat terakhir dari bab 3 ya. Kalimat terakhir dari bab 3. Allah sudah memberi kita banyak peringatan dan contoh tentang orang lain yang pernah jatuh ke dalam dosa ketika mereka dicobai. Meskipun demikian, sebagian orang Kristen dengan berani melangkah menuju ke jalan pencobaan. Betapa bodohnya. Maksud dari kalimat ini adalah kita sadar kita ini manusia lemah, manusia kekurangan, manusia penuh dengan dosa dan keterbatasan. Karena itu kalau sudah dikasih peringatan ya jangan istilahnya jarak. Ya, bahasa Jawa jarak. Saya sudah bolak-balik menjelaskan istilah jarak ini. Yaitu nekat saja. Sudah dikasih tahu kelemahan Anda, bahaya-bahaya Anda melewati jalur ini, tapi nekat saja, tabrak saja. Nah ini benar-benar jatuh. Dan itu dialami oleh semua orang, termasuk saudara dan saya. Karena tidak ada orang Kristen yang nggak pernah jatuh. Jatuh bisa jatuh parah, ada bisa jatuh dengan luka sedikit, ada jatuh yang cukup parah, ada jatuh yang cukup fatal. Sehingga dengan macam-macam kejatuhan, saya harus juga tetap belajar agar tidak makin parah. Dan itu kembali lagi juga anugerah Tuhan, itu bukan kemampuan Anda dan saya. Ya. Oke. Jadi jangan saudara bersikap sombong. Lalu merasa, aku orang yang tahan dengan segala pencobaan. Silakan iblis mencobai aku, apapun bagi aku. Aku yakin tidak mempan. Karena aku sudah punya penangkal untuk melawan kuasa iblis. Melawan godaannya. Aku tidak mungkin jatuh. Aku tidak mungkin gagal dalam melawan kuasa gelap. Nah, itu hati-hati omongan kayak gitu. Omongan-omongan yang sombong, arogan, merasa diri pasti menang melawan iblis. Ya, karena apa? Karena terbukti di Alkitab itu banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara spesifik. Ya, semuanya mengalami kejatuhan. Daud pun yang katanya di biji mata Tuhan itu, dan Tuhan begitu mengasihi dan memelihara Daud. Ternyata Daud juga jatuh.
Salomo yang punya hati bijaksana dan sungguh-sungguh bersandar pada hikmat Tuhan, ternyata juga jatuh. Siapa yang nggak jatuh? Rasul Petrus ternyata juga jatuh. Itu nanti kita bahas di bab berikutnya. Jadi boleh dikatakan nggak ada orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab yang tidak pernah jatuh. Kelihatannya sih Henokh itu manusia yang dianggap sempurna sampai naik kereta itu ke surganya naik kereta. Apakah itu karena kesempurnaannya dan prestasi rohaninya begitu hebat? Jawabannya no. Karena semua orang itu bercacat di hadapan Allah. Semua orang berdosa di hadapan Allah. Termasuk Henokh juga berdosa di hadapan Allah. Cuma kenapa Tuhan sampai bisa ngangkat dia ke surga, pulang ke surga? Jawabannya ya only by grace. Semua karena anugerahnya. Bukan karena kehebatan Anda dan saya sehingga kita bisa kalau suci bersih seperti Elia, seperti Henokh dan Elia, nanti kita diangkat Tuhan ke surga dengan kereta. Wah, siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak mau? Kita mau itu nanti. Kalau bisa jangan mati di dunia ini, tapi kita terangkat ke surga. Ya maunya gitu kan. Saya dulu juga punya cita-cita gitu sih. Wah, jadi orang Kristen harus sempurna, harus bersih, harus tanpa dosa, harus murni. Sehingga kita nanti saking sucinya, Tuhan mau angkat aku ke surga tanpa melalui kematian. Itu bullshit, omong kosong. Jadi saya sudah tidak punya cita-cita kayak itu lagi. Dulu saya awal-awal jadi orang Kristen, wah, kiat sama mati. Tapi setelah saya disadarkan, diinsyafkan, sebenarnya sesungguhnya kedagingan kita itu bagaimana sebagai orang percaya. Di mana letak kedagingan? Mungkin karena terlalu banyak disembunyikan, sehingga kita terlena, ya. Kita nggak sadar bahwa kita masih punya kedagingan. Karena disembunyikan. Tapi justru Alkitab memaparkan hamba-hamba Tuhan yang jatuh secara begitu jelas dan transparan. Kita seharusnya juga sadar, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Kalau tidak ada kontrol dan belas kasihan Tuhan dalam hidup saya. Seperti itu. Justru kalau ada anak Tuhan sejati loh ya, bukan anak Tuhan pura-pura. Anak Tuhan sejati, hamba Tuhan sejati, jatuh dalam dosa. Tuhan mau pakai kejatuhan itu untuk mengingatkan siapa manusia yang sebenarnya. Tidak ada manusia Superman. Tidak ada manusia yang steril terhadap pencobaan. Enggak ada. Kita semua sangat rentan dan sangat mudah untuk habis lenyap. Tapi semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi hidup tiap orang percaya. Ya, sampai hari ini saudara dan saya boleh eksis dalam segala keberadaan kita. Itu karena anugerahnya yang luar biasa. Oke, itu bab 3 sudah selesai. Sekarang masuk ke bab 4. Kalau ada pertanyaan dari bab 3 yang lalu, jadi ini kita sudah bahas mengenai contoh-contoh orang yang dipakai Tuhan juga yang berdosa. Dan contoh-contoh di zaman Abraham, bagaimana Abraham juga masuk dalam berbagai pencobaan. Contoh yang lain adalah Tuhan Yesus juga pernah dicobai. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah jatuh sekalipun. Karena apa? Tidak mungkin. Bagaimana Allah yang jadi manusia bisa jatuh dalam dosa? Tidak mungkin. Jadi nggak usah ragu-ragu terhadap terhadap
pimpinan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya, terhadap kristologi bahwa Kristus itu mungkinkah jatuh dalam dosa? Tidak mungkin Kristus jatuh dalam dosa. Kalau saudara dan saya bukan mungkin jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa. Sudah dan sedang jatuh dalam dosa. Ini kalau kita mau belajar manusia dan dosa, kita ini bukan akan jatuh dalam dosa. Kita ini sedang dan sudah dan sedang jatuh dalam dosa. Ya memang maksudnya jatuh dalam dosa itu bukan berarti kita sepertinya apa ini, kalau jatuh dalam dosa perzinahan, kepelacur, apakah tiap hari kita kepelacur? Ya, bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya selalu dan sedang, telah dan sedang berbuat dosa. Itu artinya kita ini selama ini nggak pernah benar-benar mencapai titik kesempurnaan, tak bercacat, tak ada kelemahan, tak ada kekurangan, tak ada dosa dalam hidup kita. Itu nggak mungkin. Selama kita masih hidup, kita ini bercacat, kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, kita ada dosa-dosa. Pasti itu. Tapi bentuknya beda-beda tiap orang. Kelemahan tiap orang beda-beda. Dosa orang, tiap orang beda-beda. Ya, tapi yang pasti, ya berdosa. Yang pasti punya kelemahan dan kekurangan. Gak ada orang sempurna tanpa kekurangan dan kelemahan. Oke. Jadi kita sudah membahas ini. Sekarang saya masuk ke bab 4. Ya, bab 3 sudah selesai. Sekarang bab 4. Sebentar saya share. Pak Andi. Ya, Pak Liman, silakan. Apa jatuh dengan menjatuhkan diri itu bedanya apa, Pak ya? Seringkali kita seolah-olah kalau nggak jatuh itu bukan jadi anak Tuhan yang hebat, ya. Jatuh dan menjatuhkan diri, Pak. Yang kedua, kalau kita jatuh dosa, apakah dengan pemberitaan firman itu berhenti, Pak? Jadi bahwa kita merasa, lu kok jatuh, nanti minggu ini Pak Andi mau khotbah mana tiba-tiba mengalami kejatuhan, apakah kita harus berhenti, Pak, untuk sementara dulu itu memberitakan firman Tuhan itu, Pak? Itu yang maksud, Pak. Ya, bagus. Jadi apa arti tadi menjatuhkan diri? Yang pertama tadi. Iya, Pak, menjatuhkan diri, betul, Pak. Ya. Kejatuhan itu sebetulnya kalau mau kita lihat prosesnya kejatuhan itu karena out of control. Ya, di luar kontrol. Nah, di luar kontrol itu maksudnya kan kalau terkontrol. Kalau kita ini terkontrol atau terkendali dalam pemeliharaan Tuhan, ya Tuhan akan menjaga kita dan mencegah kita untuk melakukan dosa, atau untuk tidak jatuh dalam dosa. Gini aja, kita perlu buat definisi ya. Jatuh dalam dosa itu apa dan berdosa itu apa. Sebetulnya yang dimaksud dengan yang tadi saya sebut dengan kita ini semua berdosa di hadapan Tuhan itu maksudnya kita ini semua sedang berdosa. Dan kalau saya tadi bilang kita ini sedang jatuh dalam dosa dan sudah jatuh dalam dosa dan sedang jatuh dalam dosa, itu artinya yang saya maksud itu adalah kita ini dalam keadaan berdosa. Berdosa itu artinya yaitu tadi meleset dari sasaran, tidak mencapai target. Kita ini dalam keadaan yang tidak sempurna, banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak keterbatasan,
banyak dosa. Itu keadaan kita sehari-hari, tiap hari. Tapi kalau kita bahas tentang kejatuhan, itu kalau mau dipisahkan kriteria kejatuhan dan berdosa. Kejatuhan itu adalah saya yang biasanya tidak pernah ke pelacur misalnya. Suatu saat saya ke pelacur, nah itu kejatuhan. Saya yang biasanya tidak korupsi, kemudian saya tergoda untuk korupsi, itu kejatuhan. Tapi kalau tiap hari kita ini adalah manusia yang banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kita tidak pernah mencapai target sempurna dalam ketaatan pada Pema, itu adalah sehari-hari. Sehari-harinya saudara dan saya itu nggak pernah bisa mencapai target kesempurnaan. Jadi sehari-harinya berdosa terus. Karena berdosa itu meleset dari sasaran. Tidak mencapai sasaran. Tidak mencapai target Allah. Ya kita berarti dosa terus. Nah jadi dalam hal ini yang tadi ditanya Pak Liman, bagaimana kalau kita menjatuhkan diri dalam dosa, itu sepertinya mungkin sengaja ya. Saya sengaja berbuat dosa. Sudah tahu itu salah, saya tabrak aja. Saya tidak terlalu mau membahas itu ya Pak Liman. Yang saya mau bahas adalah dia itu anak Tuhan atau bukan. Kalau dia anak Tuhan sejati, lalu dia sengaja berbuat dosa seperti itu, sudah tahu salah, ditabrak aja, Tuhan akan mendidik dia dan menghajar dia. Itu poinnya. Poinnya bagi saya itu adalah dia itu anak Tuhan atau bukan. Kalau dia anak Tuhan, Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan mendidik dia, Tuhan akan menghajar dia, menggembleng dia. Dan kalau sudah cukup, Tuhan yang akan menjauhkan dia dari godaan. Soalnya saya percaya semua orang itu dalam kontrol Allah. Ini memang tetap manusia harus bertanggung jawab ya dengan segala tindakan pilihannya, keputusannya. Dia harus bertanggung jawab. Ya, tetapi dari semua yang dia bertanggung jawab itu, sebetulnya semua ada di dalam kontrol dan kendali Allah. Jadi siapa sih manusia yang kuat tahan terhadap godaan yang merupakan kelemahan dari diri? Saya yakin iblis itu kalau menggoda saudara dan saya, bukan menggoda dalam kemampuan Anda bertahan. Justru iblis akan menggoda Anda dalam kelemahan-kelemahan Anda, kekurangan-kekurangan Anda. Itu poinnya, sehingga kita itu nggak mungkin, memang dalam kondisi kita itu nggak mungkin bisa menang atas kekuatan kita sendiri, nggak mungkin. Itu memang sudah terkondisi seperti itu. Saudara dan saya itu sudah terkondisi. Kita ini sangat rentan, sangat banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dilawankan pada iblis, pasti kalah. Sudah, nggak usah berharap Anda menang, pasti kalah. Nah kalau gitu bagaimana Pak? Iya, jawabannya cuma satu, bersandarlah pada Tuhan. Bersandarlah pada anugerahnya. Bahwa semua itu bukan karyamu, tapi karya pemeliharaan Allah. Apakah begitu kita tidak perlu berjuang? Berjuang, harus berjuang. Tapi Anda ingat, perjuangan Anda itu pun adalah kasih karunia Allah. Itu Filipi 2 ayat 12 dan 13 dan 1 Korintus 15 ayat 10, itu semuanya gandengan. Ya. Dan saya kemarin juga sudah sharing ada satu ayat lagi yang saya sendiri masih belum hafal ayat ini. Tapi yang spiritnya itu sama. Ya, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Ya, nah ini penting ini saudara.
mencatat ya 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, itu adalah semua adalah kasih karunia Allah, itu bukan perbuatanku. Filipi 2 ayat 12 dan 13, itu semua karena Allah yang mengerjakan dalam hidupmu. Ya, Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kemudian yang terakhir yang tadi saya sudah kutip 2 Korintus 3 ayat 5. 2 Korintus 3 ayat 5 mengatakan bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Tuh, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bukan kehebatanmu, bukan kemampuanmu, bukan kamu luar biasa, orang kuat. No, kita semua orang lemah. Kita semua tidak berdaya. Hanya karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Jadi saudara dan saya ini bisa setia karena apa? Dipelihara Tuhan. Nah, kalau ada anak Tuhan jatuh dalam dosa itu bagaimana prosesnya? Ya karena sebagian daripada anugerah Allah itu ditarik atau lingkaran pagar-pagar anak Tuhan ini ditarik sebagian untuk iblis bisa menggoda kita. Tapi itu pun terjadi dalam rangka tanda petik tadi, ketetapan Allah untuk kebaikan saudara dan saya. Itu. Supaya apa? Paling tidak kalau saudara mengalami banyak pencobaan-pencobaan dan Anda paling tidak Anda sadar aku manusia yang tidak layak di hadapan Allah. Aku manusia yang hina. Aku manusia yang sepatutnya dihukum, tapi karena belas kasihan Tuhan, saya boleh menjalani anugerah Tuhan itu. Nah, itulah. Jadi siapa yang kuat menghadapi pencobaan? Oke. Saya mau share yang bab 4. Thank you, Pak Andi. Thank you. Ya, sama-sama. Andi. Ya, siapa ini? Aku Bunita. Ya, Bunita. Pak, kadang-kadang kita bisa frustrasi ya karena itu ya Pak ya. Merasa nggak sanggup gitu ya Pak. Ya. Tapi kok sungguh ajaib tuh Tuhan selalu mengingatkan gitu Pak. Ini nih kekuatan yang Tuhan selalu berikan. Kadang kok Tuhan aku selalu melakukan yang ini yang tidak berkenan di hadapanmu, selalu aja. Mama mudah marah, tidak pernah mengucap syukur. Itu selalu terjadi terulang terus Pak. Berarti kan itu kita gagal. Selalu gagal. Ya. Betul ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Yes. Dan dengan demikian kita sadar bahwa tapi saya sadar ya, sadar bahwa kita bukan orang sempurna. Bahwa saya tuh benar-benar nggak mampu sama sekali Tuhan. Nah, jadi dengan kesadaran itu kita tahu bahwa ya itulah namanya anugerah. Kalau Tuhan mau berbelas kasihan bagi kita itulah yang namanya anugerah. Karena tanpa anugerah itu ya kita semua sudah binasa. Iya Pak, walaupun kita tuh berjuang, tapi tetap aja kok kita jatuh, gagal lagi. Tapi betul ya Pak. Ya itulah perjuangan seumur hidup Bu Nita. Karena kalau kita sudah tidak pernah gagal itu malah tambah aneh. Malah bahaya ya Pak ya. Kalau sudah tidak pernah gagal kan Bu Nita sudah jadi malaikat. Iya Pak, syukur puji Tuhan yang hebat, yang luar biasa mengasihani kita, yang belas kasihannya, anugerahnya luar biasa. Betul. Ya betul, memang kita harus menyadari bahwa kita memang tuh tidak ada apa-apanya. Benar sekali. Itu poinnya. Supaya dengan sadar kita nggak ada apa-apanya,
maka kita mau datang pada Kristus. Hidup kita Karena tanpa Kristus, we are nothing. itu, Pak, kita nggak ada apa-apanya. Iya, Jadi ibarat tanpa Kristus, apa arti hidupmu tanpa Kristus itu? Nah, baru sadar kan? iya betul. Melalui kelemahan ini baru sadar. Tapi ada orang yang nggak sadar kelemahannya. Dan dia merasa nggak butuh Kristus. Tanpa Kristus pun aku sanggup kok. Iya betul. Aku sanggup berbuat baik tanpa Kristus. Makanya saya juga menyadari bahwa Allah Tuhan itu sebagai pokok anggur dan kita adalah caranya yang harus melekat terus. Tidak Nah, itu. Betul. betul, Pak. Benar ya, Pak. Memang Tuhan itu sengaja, ya, tanda petik ya ini ya, tanda petik. Allah itu sengaja, kenapa membiarkan kita masih punya kelemahan? Ya toh. Saya percaya itu adalah kesengajaan Allah. Kalau Allah memang mau kita langsung sempurna, ya bisa kok. Nggak usah melalui proses ini langsung, ya, instan, ya, langsung kita mencapai titik kesempurnaan dalam sekejap. Bisa kalau Tuhan mau, tapi Tuhan justru nggak mau. Tuhan mau kita itu dalam proses, dan prosesnya itu jatuh bangun. Berarti Pak Andi, Tuhan mau supaya hidup kita itu bergantung terus kepada Dia. Yes, itu. Tuhan mau kita itu bergantung terus. Bukan lalu kalau sudah sempurna, aku nggak butuh Tuhan. Sampai Iya toh. Iya. Kalau Bu Nita sudah sempurna, sudah nggak butuh Tuhan. Dari kemampuan Bu Nita sendiri, Bu Nita sudah sanggup sempurna. Buat apa Tuhan itu? Amin, Pak. Tuhan Maha Baik. Terima kasih, Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Ya, inilah yang namanya paradoks dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan saudara dan saya hidup suci. Karena tanpa kekudusan, tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Tapi siapa yang bisa benar-benar hidup suci, bersih, tanpa dosa itu siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, saya hanya punya satu jalan, yaitu Kristus. Makanya kita bilang apa juga? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kecuali anak tunggal Allah itu yang menyatakannya. Berarti saudara dan saya itu memang nggak sanggup melihat Allah dari kekuatan Anda sendiri. Anda baru bisa melihat Allah hanya melalui Kristus. Nah, itu poinnya. Hanya melalui Kristus itu satu-satunya perantara kita. Siapa sih yang sanggup melihat Allah? Siapa? Nggak ada yang sanggup. Jangan sombong. Ya, para orang-orang rohaniawan yang merasa, oh aku sudah hidup suci, aku sudah hidup bersih, aku sudah tanpa dosa. Itu kamu dibohongin itu oleh setan. Di mana kamu merasa dirimu sudah suci. Dan dirimu sudah layak sampai bisa lihat Tuhan. Lihat Tuhan dari kemampuanmu sendiri. Itu yang kamu lihat pasti bukan Tuhan. Hantu yang dilihat itu. Kalau kamu punya kemampuan kamu sendiri sampai kamu bisa lihat Tuhan, pasti yang dilihat bukan Tuhan, tapi hantu. Wah, ini suatu kebenaran yang Tuhan nyatakan pada Anda dan saya untuk kita betul-betul sadar bahwa semuanya only by grace. Semuanya grace alone. Hanya karena anugerahnya. Ya, puji Tuhan ya. Tapi anugerah Tuhan ini tidak membuat saudara dan saya malas. Ya, kalau semua anugerah Tuhan, ya terserah Tuhan kan.
Tuhan mau aku berdosa, ya aku berdosa. Tuhan tidak mau aku berdosa, ya aku tidak berdosa. Jadi aku ya tidak usah usaha apa-apa, semua terserah Tuhan. Itu namanya hyper Calvinism. Yang kita tidak diajar itu. Tuhan tetap mengajar saudara dan saya untuk berjuang, belajar melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Tapi semua itu adalah bukan aku yang mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan dalam hidupku. Nah, itu only by grace. Bukan aku yang mampu, tapi Tuhan yang mengerjakan dalam hidupku. Tadi 1 Korintus 15 ayat 10, ya Filipi 2 ayat 12 dan 13, ya. Kemudian berapa tadi yang terakhir saya sampai lupa. 2 Korintus 3 ayat 5. Yes, 2 Korintus 3 ayat 5. Itu semua 2 Korintus 3 ayat 5 dikatakan kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Coba diingat-ingat terus itu. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi orang Kristen memang tidak pernah diajari malas. Tidak pernah diajari fatalisme. Fatalisme itu ya sudah, Allah mau aku berbuat dosa, ya aku ya berbuat dosa aja. Allah mau aku hidup suci, ya aku hidup suci. Allah mau sudah menetapkan aku untuk berzina, ya aku berzina aja. Itu namanya fatalisme. Nggak ada itu ajaran seperti itu. Tuhan memang menetapkan segala sesuatu. Tapi kita tetap diajar melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi itu bukan aku. Itu adalah anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Ya memang ini aneh, kelihatannya aneh. Tuhan menetapkan segala sesuatu, tapi kok aku masih harus berusaha? Ya memang dua-dua itu Alkitab yang mengajarkan. Tuhan memang menetapkan segala sesuatu, tapi aku tetap diajar melakukan yang terbaik sesuai dengan anugerah Tuhan dalam hidup. Ya, nggak boleh jadi orang Kristen males-males terima nasib dan tidak mau berjuang dalam hidupnya. Tidak boleh. Ya, itulah anugerah Tuhan. Oke ya. Saya share sekarang bab yang keempat. Kuasa pencobaan. Kita sudah masuk ke alasan 1, 2, 3. Sekarang alasan keempat. Ya, kalimat ini saya bacakan aja. Jika kita memperhatikan kelemahan kita sendiri, maka kita akan menemukan banyak alasan untuk menanggapi tugas berjaga-jaga dan berdoa dengan sangat serius. Ya toh, kita sudah belajar yang lalu bahwa semua itu jatuh dalam dosa. Abraham jatuh, ya, Elia juga jatuh, Daud juga jatuh, Salomo juga jatuh, Petrus juga jatuh, semua jatuh. Maka apa itu pelajaran? Apa yang bisa saya dapat? Yang pelajaran yang bisa saya dapat berarti ini bukan main-main. Kondisi seperti ini bukan main-main. Ada yang bilang, ada yang malah reaksinya gini, oh jatuh, semua jatuh. Ya sudah, aku jatuh ya biasalah. Akhirnya nggak ada pergumulan dalam hidup, lalu malah bermain-main dalam kejatuhan. Nah itu yang pikiran-pikiran yang sesat, ya, menghasilkan kita bermain-main dalam kejatuhan. Tuhan mau saudara dan saya terus waspada.
Kita tetap punya kelemahan, kita tetap punya dosa, kita tetap ada kekurangan masing-masing, ada, pasti ada. Tapi Tuhan mengajar saudara dan saya untuk tidak menyuburkan kelemahan dan kekurangan kita untuk kita boleh berkanjang dalam dosa. Membenarkan diri dalam keberdosaan. Nah, itu yang nggak benar. Nggak boleh. Kita harus sadar. Aku justru tidak boleh membenarkan diri dalam keberdosaan. Meskipun aku nggak pernah bisa nggak berdosa. Alias meskipun aku selalu berdosa, tapi aku tidak boleh membenarkan diri dalam keberdosaanku. Meskipun aku selalu berdosa. Ini memang suatu hal yang sangat paradoks sekali dan sangat sulit sekali diterima oleh akal manusia yang sangat terbatas ini. Karena selalu kita bikin itu dua kutub. Kalau Tuhan yang sudah menentukan segala sesuatu, ya sudah, aku tidak usah berusaha apa-apa. Tapi kalau semua ditentukan oleh usahaku, berarti Tuhan tidak menentukan segala sesuatu. Tidak, ternyata dua-dua itu ada. Tuhan menentukan segala sesuatu. Dan Tuhan mengajar saudara dan saya untuk melakukan yang terbaik. Dua-dua itu ada, maka kita beriman saja. Alkitab mengajarkan dua hal ini. Dan saya percaya kedua-duanya. Saya percaya Allah berdaulat dan menetapkan segala sesuatu dengan sempurna. Tapi saya juga percaya manusia yang berdosa ini tetap diajar untuk melakukan yang terbaik dan semua untuk kemuliaan bagi Allah. Sudah, lakukan. Imani dua hal ini. Ya. Oke. Nah, sekarang mulai bahas kelemahan. Kelemahan kita bisa tampak dari dua pandangan. Yang A, kita tidak memiliki kuasa atau kekuatan sendiri untuk bertahan dalam hari pencobaan. Nah, ini perhatikan. Ini kalimat-kalimat ini semua sejalan dengan apa yang sudah saya paparkan. Perhatikan ya, sekali lagi poin A. Kita tidak memiliki kuasa atau kekuatan sendiri untuk bertahan dalam hari pencobaan. Alias apa? Ya, alias saudara ini penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Saudara tidak punya kuasa dan kekuatan dari diri Anda sendiri untuk bisa bertahan. Sudahlah, jangan mimpi Anda bisa bertahan. Jangan mimpi, karena Daud pun bisa jatuh. Ya. Nabi Elia pun bisa jatuh. Ya. Siapa Anda yang sombong lalu merasa tidak mungkin jatuh? Siapa Anda? Ya itu. Jadi pernyataan ini benar, saya amini 100%. Kita tidak memiliki kuasa atau kekuatan sendiri untuk bertahan dalam hari pencobaan. Jadi kelemahan kita bisa nampak dari dua pandangan tadi. Ini pandangan pertama ya. Pandangan pertama itu kita tidak memiliki kuasa atau kekuatan sendiri untuk bertahan dalam hari pencobaan. Ya memang kita memang dalam keadaan lemah. Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya menjadi Superman. Tuhan memang menciptakan saudara dan saya ini dalam kondisi yang lemah, penuh kelemahan dan kekurangan. Lalu pertanyaan, loh kenapa kok Tuhan menciptakan gitu? Ya tanya aja sama Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu punya maksud supaya saudara dan saya belajar bergantung kepada Allah dan belajar menyadari semua karena kasih karunia. Dan jangan sombong, jangan merasa kamu mampu,
untuk melakukan ini dan itu. Oke. Bagian utama kelemahan setiap manusia adalah keyakinan pada kekuatan diri sendiri yang menyesatkannya. Ya, saya ulangi. Bagian utama kelemahan setiap manusia adalah keyakinan pada kekuatan diri sendiri yang menyesatkannya. Ini luar biasa kalimat ini. Jadi kalau Anda yakin pada kekuatan diri Anda sendiri dalam menghadapi pencobaan, Anda yakin Anda punya kekuatan menghadapi pencobaan, itu berarti Anda sudah jatuh ke dalam pencobaan yang menyesatkan. Saya bisa, saya sanggup, saya percaya, saya bisa menguasai atau melawan segala pencobaan. Dengan kekuatanku, aku bisa, aku sanggup. Itu ajaran setan. Ya, ajaran setan. Kita bersyukur sekali dapat ajaran yang seperti ini. John Owen dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kebenaran yang sangat mendasar dan sangat mendalam, meskipun kelihatannya kok cuma sederhana seperti ini aja, tapi ini sangat mendalam. Benar. Ya, saya sebagai penutup, saya kasih contoh kalimat terakhir ini, keyakinan Petrus pada dirinya sendiri. Ini yang merupakan kejatuhan Petrus. Ya. Keyakinan Petrus pada dirinya sendiri. Inilah kejatuhan Petrus. Anda jangan niru-niru Petrus. Lalu yakin, aku pasti setia. Aku pasti tidak akan menyangkal engkau. Itulah kejatuhan Petrus. Anda mau gaya kayak Petrus. Anda mau gaya kayak pahlawan kesiangan. Ya, bentar lagi Anda sudah jatuh. Oke. Nah, biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Matius 26 ayat 33 saya bacakan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Luar biasa. Petrus ini luar biasa, ya. Biarpun mereka semua akan goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Alias Petrus menganggap dirinya lebih hebat dari semua teman-temannya. Berarti dia sudah jatuh, dia sudah terkena cobaan. Oke, demikian. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Masih. Adik mau tanya. Ya, Deviana. Oke, tidak ada ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita. Ada? Sedikit Pak, saya mau. Oh ya, Pak Elia silakan. Dan bersaksi. Pak, apakah tadi telepon masuk itu pencobaan untuk kita, khususnya Pak Andi? Dan Anda tidak mute, Pak, sehingga kita mendengar pembicaraan. Iya. Istri saya nggak tahu kalau saya siaran, makanya saya tadi kasih tahu. Dia masih nggak ngeh, terus mungkin karena rame di sana ya, jadi nggak dengar suara saya juga. Ya. Itu intermezzo saja Pak, sesuai dengan tema. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya Pak. Pertama kali waktu saya mencantumkan nomor handphone saya di Zoom Pak Andi, saya bergumul Pak. Antara suara hati mengatakan, kamu sombong sekali ya, kamu ingin kamu ditonjolkan, kamu ingin orang menghubungin kamu. Itu pencobaan bagi saya. Ternyata dalam perjalanan Tuhan
mengirim. Nomornya kamu itu dibutuhkan karena ada 2 orang yang japri saya, Pak. Dia bilang, kalau bagaimana saya bisa mendapatkan link kegiatan Zoom Pendeta Andi Halim setiap kali? Karena saya melihat di nomor WA Anda, Pak Elia. Saya langsung berpikir, apakah ini pencobaan, Pak? Tipis memang antara keakuan dengan ternyata itu dibutuhkan oleh orang tertentu pada saat Tuhan menggelisahkan dia. Dia mendengar terus Pendeta Andi Halim. Cuma kalau mau ikut masuk ke Zoom, dia nggak tahu link RMC. Berarti nggak pernah dapat. Dan dia menemukan dari pencobaan yang terjadi dalam diri saya. Thank you, Pak. Terima kasih. Memang hidup kita itu kan seperti tadi saya bilang juga nggak pernah lepas dari pencobaan. Semua yang kita jalani dalam hidup itu adalah pencobaan. Dan kita juga mengalami jatuh bangun dalam menghadapi pencobaan. Kita justru Tuhan mau saudara dan saya sadar kita ini orang lemah, bukan orang kuat. Ya, kita ini kalau bukan Tuhan yang menopang, kita pasti hancur berantakan. Itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya sadar we are nothing tanpa anugerah Tuhan. Ya. Kita bukan apa-apa tanpa anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan beranugerah kepada kita, bukan lalu kita jadi sombong. Kalau Tuhan beranugerah kepada kita, hasilnya adalah justru ucapan syukur yang tak habis-habisnya karena aku sadar aku bukan orang layak, tapi Tuhan mau beranugerah dalam hidupku. Ucapan syukur yang tak habis-habisnya. Itu sebabnya saya tayangkan lagi, Pak, nomor handphone saya. Saya mengucap syukur ternyata Tuhan memakai hal itu menjadi satu kebaikan untuk orang itu bisa masuk kepada Zoom Pak Andi. Thank you, Pak. Thank you. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Untuk tanya, Pak. Ya, Pak Aryo. Kita pada dasarnya selalu ditempatkan oleh iblis pada paradoks seperti itu. Iblis memang jebakan yang tertinggi mungkin itu mungkin. Kita selalu ditempatkan dalam paradoks in between antara 2 ekstrem itu. Kamu itu baik apa jahat? Jahat atau baik? Jahat atau baik? Jahat? Enggak baik? Enggak. Ya itu tadi. Selalu kita diposisikan in between. 2 ekstrem. Kamu sebenarnya baik apa enggak sih? Jahat gitu loh. Enggak, baik loh. Oh, enggak, jahat. Yes. Kira-kira kurang lebih gitu, Pak. Ilmunya iblis tertinggi, mainannya di situ. Tuhan, iblis menempatkan kita dalam 2 kutub. Kalau enggak, kamu ini jahat, ya kamu orang baik. Ya, betul. Dilematis. Kalau kita orang jahat, seringkali kita jadi down. Wah, kamu jahat, kamu nggak layak, kamu nggak pantas. Lalu kita down. Atau kamu orang baik, kamu luar biasa. Lalu kita merasa, wah, hebat juga aku ya. Taruh di persimpangan, Pak. Ya. Tapi yang jelas Tuhan menyadarkan kita semua only by grace. Ya toh? Aku memang orang jahat. Aku memang orang sombong. Dan Tuhan mau menghancurkan keakuanku. Supaya aku sadar ini bukannya karena aku, tapi karena anugerah Tuhan. Pak Andi. Ya, Pak. Ya, saya ingin tahu, seperti saya ini ya, istri saya ini tidur di rumah anaknya, singit-singitan ke rumah saya. Ya dah baru pulang lagi ke anaknya. Ya dah ini pencobaan atau ujian? Saya ingin tahu, Pak. Terima kasih. Ya, pasti. Makanya tadi saya bilang, pasti kita nggak pernah luput dari pencobaan. Dan pencobaan itu bisa dari setan dengan maksud mau menjatuhkan kita. Tapi juga bisa dari Tuhan dengan maksud mau menggembleng kita untuk
belajar tadi, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mengutamakan Tuhan di atas keakuanku, Iya, betul. kesombonganku, dan seterusnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah jam 11:05. Puji Tuhan atas kesempatan kita bisa belajar bersama dan bertumbuh bersama. Ada teman yang baru yang bergabung dengan kita, Pak Himex. Ya, ditulis di sini Himex Sampit. Ya, dari Kalimantan. Tuhan berkati juga. Dan teman yang lain ada David, Pak David, Ming Ming. Ya, salam jumpa semuanya, Pak Arifin, Bu Nita, Pak Sugianto, Deviana, Liman, Bulani Toha, ya, Pak Johan Samuel, Bu Willy, Pak Willy, Pak Elia, semuanya. Kita saat ini berdoa, kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua. Baik, saya minta Pak David Ming Ming ini bisa saya minta pimpin doa. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Boleh bekerja, membuka kami pengertian yang sederhana, tapi yang kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami, yang menjadikan gaya kehidupan kami untuk selalu depend on God, untuk bergantung penuh pada Tuhan. Tuhan, Engkau urapi setiap kami untuk hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya anugerah Tuhan boleh turun dalam setiap kami. Bersyukur untuk hamba-Mu Pak Pendeta Andi Halim yang Tuhan pakai daripada hamba-Mu ini, daripada siaran ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami. Kiranya kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan maka kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan dengar di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami bergantung kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.